Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Farinawati. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501122646, dan ini adalah pemaparan hasil analisis artikel untuk tugas 2 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, jurnal pertama yang saya analisis adalah jurnal yang terbit di tahun 2020 yang sudah terindeks Sinta dengan judul Perspektif Gender dalam Penentuan Pengurus Kelas di Sekolah Dasar. Jurnal ini berasal dari jurnal EduStream, jurnal pendidikan dasar, dengan tujuan penelitian memberikan pemahaman kepada guru bahwa gender tidak seharusnya memiliki pengaruh dalam penentuan hak siswa, baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan, untuk menjadi pengurus kelas, khususnya sebagai ketua dan sekretaris. Nah, hal-hal yang penting yang dibahas dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode kajian pustaka. Fokus utamanya adalah menyoroti masalah stereotip gender yang masih terjadi di lingkungan sekolah dasar. Nah, masalah utama dari penelitian ini, stereotip dalam pemilihan pengurus kelas. Masalah pokok yang diangkat adalah belum maksimalnya penerapan program penghapusan disparitas gender sesuai kesepakatan UNESCO di sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian, perbedaan konsep kunci dari seks atau jenis kelamin versus gender. Nah, artikel ini menekankan perbedaan antara seks dan gender. Yang pertama, seks atau jenis kelamin bersifat biologis. Nah, ini adalah kodrat Tuhan dan tidak dapat diubah. Ini berkaitan dengan fungsi reproduksi. Kemudian, untuk gender, peran sosial yang dibentuk oleh kesepakatan masyarakat, bukan kodrat. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki bekerja mencari nafkah dan perempuan di rumah. Karena dibentuk oleh masyarakat, peran gender ini dapat berubah. Yang terakhir, stereotip gender lain di sekolah. Selain masalah pengurus kelas, artikel ini juga mengidentifikasi stereotip lain yang terjadi di sekolah. Yang pertama itu, peserta didik perempuan cenderung dianggap lebih patuh, taat, rapi, dan penurut. Kemudian yang laki-laki dipandang lebih sering punya masalah dalam belajar, sering membuat masalah, sering mencari perhatian, dan cenderung mendapat nilai yang lebih rendah. Akibatnya, guru sering menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengawasi perilaku dari siswa laki-laki. Nah, adapun solusi yang ditawarkan adalah peran guru dan orang tua. Nah, artikel ini menyimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi masalah ini membutuhkan peran aktif dari guru dan orang tua siswa. Yang pertama adalah peran guru. Yang pertama, guru harus mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk menjadi ketua kelas ataupun sekretaris. Yang kedua, guru harus mengembangkan potensi dasar siswanya. Yang ketiga adalah tindakan konkret, yaitu jika ada siswa perempuan yang mampu memimpin, guru harus mendukungnya menjadi ketua kelas. Sebaliknya, jika ada siswa laki-laki yang rajin dan penurut atau teliti, ia harus diberikan tugas sebagai sekretaris. Kemudian untuk peran orang tua di rumah, yang pertama, orang tua dituntut untuk membagi peran anak-anaknya di rumah untuk mendobrak stereotip. Yang kedua, dalam tindakan konkretnya, anak laki-laki harus dilatih membantu pekerjaan rumah, misalnya membersihkan rumah. Anak perempuan dilatih membantu tugas di luar rumah, misalnya membeli kebutuhan pokok di warung-warung terdekat. Nah, orang tua juga harus adil dalam memberi kesempatan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak laki-laki maupun perempuan. Nah, keterkaitan dengan pengalaman saya dalam mengajar di sekolah. Yang pertama, refleksi pemilihan pengurus kelas. Fenomena yang terjadi di artikel juga terjadi di sekolah tempat saya mengajar. Nah, ketua kelas didominasi oleh siswa laki-laki dan sekretaris didominasi oleh siswa perempuan. Proses pemilihan itu setidaknya diarahkan secara tersirat oleh wali kelas yang memperkuat stereotip tersebut. Nah, dalam hal ini guru melaksanakan refleksi. Sewaktu saya bertugas menjadi wali kelas, saya pernah mendorong siswa perempuan yang berpotensi untuk ikut berpartisipasi sebagai calon ketua kelas. Namun sepertinya siswa di sekolah saya juga sudah terbiasa atau sudah terdoktrin menerapkan perbedaan gender dalam pemilihan pengurus kelas. Seperti ketua kelas yang biasa dipegang oleh laki-laki dan sekretaris yang biasa dipegang oleh perempuan. Nah, jika saya meminta siswa laki-laki menjadi sekretaris, mereka malah merasa malu dan merasa ditertawakan. Ini adalah efek dari perbedaan gender dalam pengurus kelas yang sudah terbiasa mereka terapkan dari mulai bangku sekolah dasar. Bagi saya, siswa
yang sering bermasalah belum tentu siswa laki-laki. Nah, siswa yang penurut juga belum tentu siswa perempuan. Saya menghabiskan waktu dan energi yang sama untuk mendisiplinkan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Sekolah saya belum pernah membahas pentingnya pembagian peran domestik seperti yang disarankan oleh artikel dalam rapat bersama orang tua. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan karakter dan kesetaraan gender. Nanti berikutnya saya akan membicarakan isu ini dengan kepala sekolah agar mulai melibatkan orang tua dalam menjalankan program kesetaraan gender ini di sekolah saya. Artikel jurnal kedua yang saya analisis adalah artikel yang terbit di tahun 2025 yang sudah terindeks Scopus dengan judul Cross-Sectional Analysis of Sex Difference in Out-of-School Physical Activity Among Elementary School Students. Analisis lintas seksi perbedaan jenis kelamin dalam aktivitas fisik di luar sekolah pada siswa sekolah dasar. Nah, artikel ini berasal dari jurnal AJPM Focus yang diterbitkan oleh Elsevier dengan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya perbedaan aktivitas fisik antara siswa laki-laki dan perempuan selama hari sekolah. Studi ini bertujuan untuk meneliti perbedaan aktivitas fisik di luar sekolah selama di sekolah dan sepanjang hari penuh antara siswa kelas 4 perempuan dan laki-laki. Hal-hal penting yang dibahas dalam artikel, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang canggih untuk mengukur aktivitas fisik secara objektif. Metode penelitian dari artikel ini, partisipan sebanyak 386 siswa kelas 4 di sebuah distrik sekolah suburban yang besar. Nah, pengukuran objektifnya siswa menggunakan akselerometer, alat pengukur gerak, di pinggang mereka selama 1 minggu. Sekolah penuh, baik di sekolah maupun di rumah. Ini memberikan data yang akurat tentang aktivitas fisik intensitas sedang hingga tinggi yang dikenal dengan MVPA. Pengukuran subjektif, siswa juga mengisi catatan harian aktivitas selama 1 periode 24 jam untuk mencatat aktivitas spesifik seperti olahraga atau berangkat ke sekolah yang berlangsung lebih dari 5 menit. Kemudian hasil penelitian menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan dan konsisten dalam aktivitas fisik. Pertama, kesenjangan di semua waktu. Anak perempuan secara signifikan memiliki menit aktivitas fisik yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki di semua periode waktu yang diukur. Kemudian berikutnya data kuantitatif kesenjangan. Selama di sekolah, anak perempuan rata-rata 8 menit lebih sedikit beraktivitas fisik. Di luar sekolah, anak perempuan rata-rata 7 menit lebih sedikit beraktivitas fisik. Kemudian terakhir, seharian penuh secara total, anak perempuan rata-rata 15 menit lebih sedikit beraktivitas fisik. Yang berikutnya, faktor penyebab kesenjangan di luar sekolah. Yang pertama, partisipasi olahraga. Faktor yang paling signifikan terkait dengan aktivitas fisik di luar sekolah adalah partisipasi dalam olahraga, misalnya klub atau program olahraga. Berikutnya, kesenjangan partisipasi. Ditemukan bahwa secara signifikan lebih sedikit anak perempuan yang berpartisipasi dalam olahraga dibandingkan anak laki-laki. Dalam hal ini 26,4% versus 36,8%. Kesimpulan, pertama penyebab kesenjangan, artikel ini menyimpulkan bahwa perbedaan aktivitas fisik pada usia sekolah dasar ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan norma-norma jenis kelamin dan aktivitas di luar sekolah. Kemudian, direkomendasikan intervensi di masa depan tidak cukup hanya fokus di sekolah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan aktivitas fisik bagi anak perempuan di luar jam sekolah. Misalnya dengan mendorong lebih banyak partisipasi dalam program olahraga. Keterkaitan dengan modul MPDR 5302, yang pertama, kesenjangan partisipasi olahraga ini bukan karena anak perempuan secara biologis tidak bisa berolahraga. Ini terjadi karena stereotip gender atau isu gender yang masih kuat di masyarakat. Norma-norma yang disebut sex norm dalam artikel masih mengarahkan anak laki-laki ke aktivitas kasar dan aktif seperti olahraga. Sementara anak perempuan mungkin diarahkan ke aktivitas yang lebih tenang atau domestik. Nah, jurnal ini membuktikan secara kuantitatif bahwa stereotip ini nyata dan berdampak pada perilaku anak di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, keterkaitan dalam kapasitas berpikir. Ini adalah keterkaitan yang paling krusial. Terdapat hubungan ilmiah yang sangat kuat antara aktivitas fisik dan kapasitas berpikir. Dalam fisiologis, aktivitas fisik khususnya yang intern
yang intens meningkatkan aliran darah dan oksigen ke otak. Kemudian yang kognitif, aktivitas fisik terbukti meningkatkan fungsi eksekutif yang mencakup kemampuan untuk fokus, mengatur emosi, mengingat instruksi, dan beralih antar tugas. Dan ketika jurnal ini membuktikan bahwa anak perempuan mendapatkan 15 menit lebih sedikit aktivitas fisik setiap hari, ini berarti mereka secara sistematis kehilangan bahan bakar penting untuk optimalisasi otak mereka. Kesenjangan gender dalam aktivitas fisik yang ditemukan dalam jurnal berisiko menciptakan kesenjangan sekunder pada kapasitas berpikir. Keterkaitan dengan hasil belajar dari perspektif gender, rantai logikanya adalah sebagai berikut. Jurnal membuktikan adanya stereotip gender atau isu gender. Yang kedua, stereotip ini menyebabkan kesenjangan dalam aktivitas fisik. Anak perempuan kurang aktif. Yang ketiga, kesenjangan aktivitas fisik ini beresiko menghambat optimalisasi kapasitas berpikir. Dalam hal ini konsentrasi, fokus, dan fungsi eksekutif menurun. Kemudian yang keempat, hambatan pada kapasitas berpikir akan secara langsung berdampak pada hasil belajar. Siswa kurang fokus akan lebih sulit menyerap pelajaran. Jurnal ini menunjukkan bahwa isu gender, dalam hal ini stereotip olahraga, menciptakan perilaku yang faktual, kurang aktif bagian fisik, kemudian berdampak langsung pada kapasitas berpikir yang pada akhirnya dapat mengancam hasil belajar mereka di kelas. Baiklah, itu tadi hasil analisis saya untuk 2 artikel. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.